Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya itu tidak sama. Apa namanya? Munafik. Perlu kalian ingat, tatkala kita mempelajari tentang ciri-ciri orang munafik, itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Dikhawatirkan di dalam jiwa kita terdapat ciri-ciri orang munafik. Sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa kalimati bihi astafi min kulli dari wa nuru qalbi inda jadi wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabli wa syati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu taubatin wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul wafarul dhambi wa zallat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 204. Ayo Mas. Ini sampai dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fil qalbi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fi Sadaqallahul Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا قيل له اتق الله
وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia, may yu'jibuka, manusia itu yu'jibuka, membuat engkau takjub, tertarik, terpesona, ya Muhammad, qauluhu, terhadap perkataannya, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini, wa yushidullaha, dan menyaksikan man tadi kepada Allah, ala ma fi qalbihi, terhadap apa yang berada di dalam hatinya, wa huwa aladul bisam, namun kenyataannya dia itu aladul bisam, kuat-kuatnya atau sekeras-kerasnya hisam menentang atau memusuhi kanjeng Nabi. Jadi di dalam kehidupan kita ini udah biasa, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada juga tidak baik, ada juga yang baik, tinggal dibolak-balik. Di sini diceritakan ada sebagian manusia yang membuat kanjeng Nabi Muhammad itu takjub terhadap perkataannya. Jadi kalau ngomong itu kanjeng Nabi itu sampai tertarik, sampai terpesona, saking pandainya berbicara, saking pandainya dia berpidato, saking pandainya dia itu berceramah, saking pandainya dia itu ngomong, sampai kanjeng Nabi Muhammad itu tertarik, takjub. Apalagi kita, kanjeng Nabi saja takjub, apalagi kita. Ini terjadi di zamannya kanjeng Nabi Muhammad, yaitu ada seseorang yang namanya Ahnas bin Syarik. Siapa? Ahnas bin Syarik, bukan Sahnas. Ahnas. Kalau Sahnas ada haknya di belakang, ayu kayak gini, cowok. Ahnas bin Syarik. Jadi saat orang yang bernama Sahnas ini, tatkala dia ngomong, kanjeng Nabi Muhammad sampai terpesona, lihai dalam mengolah katanya, lihai. Kalau sekarang itu lihai dia dalam berceramah, lihai dia dalam presentasi, berarti dia seorang marketing, tim promosi. Jadi tertarik orang kalau dia sudah ngomong, apalagi orang pada umumnya, kanjeng Nabi Muhammad saja tertarik kauluhu, terhadap apa yang diomongkannya, tertarik kanjeng, takjub. Siapa namanya? Ahnas bin Syarik. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ada orang yang mirip dengan Ahnas bin Syarik. Tatkala dia ngomong wena, bahkan wa yushidullah, kadang dia itu membawa kalimat-kalimat yushidullah, misalkan wallahi, tallahi, misalkan dia menyaksikan Allah di situ, dia bersumpah, atau minimal dia insya Allah, pokoknya membawa nama Allah.
ma fi qalbihi. Ada yang bilang ma fi qalbihi itu di dalam hatinya itu sebetulnya tidak ada itu. Jadi apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya itu tidak sama. Apa namanya? Munafik. Perlu kalian ingat, tatkala kita mempelajari tentang ciri-ciri orang munafik, itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Dikhawatirkan di dalam jiwa kita terdapat ciri-ciri orang munafik. Gak boleh kita setelah kita mengetahui ciri-ciri orang munafik, setelah kita mengaji ciri-ciri orang munafik, contohnya apa yang dia ucapkan tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatinya, jangan sampai ciri-ciri itu kita tuduhkan kepada orang lain. Gak boleh. Kita menuduh orang lain munafik itu tidak boleh. Karena kita tahu ciri-cirinya orang munafik ada berapa? Ada 3. Idza haddatsa kadza, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khana. Ada 3 ciri-cirinya kata Kanjeng Nabi Muhammad. Orang-orang munafik itu ada 3. Yang pertama, tatkala berbicara dia berdusta, tatkala dia dipercaya dia mengingkari, terus tatkala dia berjanji dia berkhianat. Misalkan ada koncone sampean, ada temannya sampean, kalau berbicara dia sering berdusta, terus sampean arani munafik, gak boleh. Yang berhak ngarani orang itu munafik atau tidaknya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau pelajari ciri-ciri orang munafik ini untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Dikhawatirkan di dalam jiwa kita ini terdapat ciri-ciri orang munafik. Tuh, aku kok bohong ya? Kok aku janji kemarin kok aku nggak tepati? Aku dipercaya kok aku nggak amanah ya? Waduh, dikhawatirkan aku ini ada penyakit munafik ini. Maksudnya untuk mengenali atau untuk mengetahui, takutnya, khawatirnya di dalam jiwa kita itu ada jiwa-jiwa munafik. Itu harus kita keluarkan. Gak boleh kita menghukumi orang lain munafik. Cukup untuk diri kita sendiri. Ini sahabat Ahnas bin Sarik ini, di zamannya Kanjeng Nabi ini, ada manusia namanya Ahnas bin Sarik ini. Tak kala dia ngomong, lihai, manis, lambini manis, perkataannya manis. Banyak orang yang ketipu sama dia. Bahkan orang pada umumnya, Kanjeng Nabi Muhammad saja bisa tertipu, takjub Kanjeng Nabi dengan omongannya. Padahal wahwa aladul hisom, padahal dia itu seberat-beratnya, sehebat-hebatnya orang yang memusuhi Kanjeng Nabi. Hati-hati. Banyak ciri-ciri seperti itu. Makanya kita harus buat cerminan ya. Diri kita itu buat cerminan. Misalkan kita dipercaya sama orang untuk menjadi seorang imam di sebuah musola, di sebuah masjid, surau, langgar, dan lain sebagainya. Terus kita itu tatkala menjadi imam, terus waktunya pas maghrib, isya atau subuh, yang suaranya itu dijaharkan, kita itu harus bisa bijaksana. Kita lihat dulu yang menjadi makmumnya itu siapa. Apakah anak muda, apakah orang tua, apakah orang yang sebaya dengan kita. Terus kebiasaan, adat budaya di sekitar situ kita juga harus tahu. Makanya syaratnya jadi imam itu banyak. Jangan moro-moro kita dikatakan seorang ustadz, kita dikatakan seorang kiai, kita dikatakan seorang gus, moro-moro dipersilakan jadi imam, moro-moro mau.
jangan dulu. Kalau belum tahu situasi di tempat itu, moro-moro sampean jadi imam. Terus habis suratul Fatihah, sampean karena ngapalkan Al-Baqarah, sampean baca Al-Baqarah. Ya buyar anunya itu. Jamaahnya. Kalau di pesantren gak apa-apa. Tapi kalau di tempat umum, misalkan Jumatan, terus suratnya yang tua-tua, padahal orang itu ada yang bekerja, ada yang orang tua, ada anak sekolah yang mau balik lagi ke sekolahnya, banyak kepentingan. Makanya kita itu harus bijaksana, sesuaikan dengan kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kita tatkala kita sholat sendirian kita baca Al-Kafirun, sudah. Kalau ngimami baca Al-Kafirun. Kalau kita waktu sholat sendirian kita membaca Al-Ikhlas, sudah, kita baca Qul Huwallahu Ahad. Jangan dipilih-pilih. Tatkala sholat sendirian sampai baca Al-Ikhlas, Allah alam nasrah Allah, baca satu ayat Allah. Tapi kalau disuruh jadi imam sampai pilih ayat yang tua, itu sudah kadang di hati itu lu berbicara, mau pilih. Disuruh ngimami pilih ayat yang panjang-panjang. Tapi tatkala sholat sendirian cari yang pendek-pendek. Kadang kalau suruh ngimami pakai jubah sembarang, tapi kalau sholat sendirian pakai kaos oblong. Itu sebetulnya itu juga termasuk ciri-ciri orang munafik. Makanya kita harus kenali diri kita sendiri. Gak usah kita ngurus orang lain. Gak usah kita nuduh orang lain munafik. Cukup kita sendiri. Buat pembelajaran kita sendiri agar kita terhindar dari sifat-sifat munafik. Paham ya? Wa idza tawalla sa'a, dan ketika mereka balik menentang sa'a, mereka itu berjalan sa'a fil ardi, di atas bumi, liyufsida fiha. Untuk apa? Untuk liyufsida fiha, untuk membuat kerusakan di atas bumi. Wa yuhlikal hartha wan nasl, dan untuk membuat kerusakan. Al-hartha ini dimaknai sawah, wan nasl ini tumbuh-tumbuhan atau keturunan. Harsa bisa dimaknai seorang wanita, wa nisa'akum wa harsal wa arsul lakum, bisa dimaknai wanitamu itu sawahmu, wa nasl itu keturunan. Jadi anak perempuan dan keturunannya. Banyak orang yang sekarang itu tujuannya untuk menggelincirkan keislaman kita. Apa contohnya? Kristenisasi. Ini salah satunya seperti itu. Jadi tatkala ada seorang perempuan yang ekonominya lemah, pendidikannya lemah, itu didatangi oleh misionaris, ditawari untuk diajak nikah kawin dengan seorang pemuda yang ganteng, dimajahi wong kaya. Untuk apa? Untuk mengajak dia untuk masuk dalam Kristen, untuk tergelincir keimanannya, untuk menjadi murtad. Terus setelah dinikahi, terus mempunyai nasl, mempunyai keturunan. Jadi ini salah satu cara untuk memurtadkan orang Islam dengan menikahinya sampai dia punya anak, terus anaknya juga diajak ke dalam agamanya. Banyak sekarang orang-orang yang awalnya juga karena nggak mau diajak ke dalam agamanya, akhirnya dia masuk ke agama Islam. Pura-pura jadi mu'alaf, tapi tujuannya tetap untuk menggelincirkan keimanannya seseorang itu dan anak keturunannya nanti. Banyak di perumahan ini ada. Di perumahan ini ada. Jadi dinikahi secara Islam, habis itu beberapa bulan setelah hamil akhirnya masuk Kristen lagi.
Banyak tujuannya ke sana. Anak-anaknya diajak ke Kristen. Hati-hati. Itu orang munafik namanya. Hati-hati sama orang itu. Ya saya jadi mu'alaf, senang keluarganya. Jadi mu'alaf, senang. Oh, berarti dia betul-betul tresna karo anakku. Dia pindah keyakinan dari Kristen atau dari Katolik atau dari Hindu atau dari Buddha masuk ke dalam Islam, diganti namanya dari Wim Siong Myong diganti Muhammad Robi. Akhirnya setelah beberapa bulan kemudian, setelah hamil atau punya anak, akhirnya belok lagi. Wa idza tawalla, belok. Untuk apa? Sa'a fil ardi, untuk berjalan di atas bumi ini, liyufsida fiha, untuk merusak. Merusak apa? Keyakinannya. Istrinya dipengaruhi. Awakmu ini kalau nggak pindah ke agamaku ini tetap jadi kiri, balik kiri awakmu ini. Hanya goyah imannya. Anak-anaknya juga diajak masuk Kristen, masuk Katolik. Hati-hati. Makanya lesan ini tajam. Wallahu la yuhibbul fasad, dan sesungguhnya Allah itu tidak mencintai, tidak menyenangi al-fasad, kerusakan, terutama kerusakan hati, terutama kerusakan iman. Jangan sampai iman kita itu rusak. Rusaknya iman. Kenapa kemarin? Salah satunya adalah memakan makanan yang haram. Kalau tatkala sudah dibenci oleh Allah, sangat dibenci oleh Allah, digampangkan mendapatkan rezeki yang haram. Terus apalagi? Tatkala dia berjima dengan istrinya, dengan suaminya, dia dilupakan oleh Allah untuk membaca bismillah. Jadi anak-anaknya juga jadi anak yang durhaka, kecenderungannya kejelek-jelek juga anaknya nantinya. Makanya hati-hati kalau ngomong itu, jangan sampai kita tergelincir keimanan kita karena lebih mengutamakan keduniaan daripada akhirat kita. Wa idza qila lahu ittaqillah, dan ketika dikatakan kepada orang yang munafik itu ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, ahadatul izzatah, maka bangkit jiwanya. Bangkit apa? Al izzatah, untuk menyombongkan dirinya, untuk memuliakan dirinya dengan apa? Bil itsmi, dengan berbuat kerusakan atau berbuat dosa. Kalau orang sudah dikatakan nggak boleh itu sore, terus tersinggung, nah itu ciri-cirinya udah. Jadi sampean kalau berbuat salah, terus ada temennya yang menegur sampean, terus sampean tersinggung, berarti jiwanya sampean juga ada terjadi jiwa munafik. Hati-hati, makanya kenali dirinya. Tuh, aku kok tersinggung ya, padahal api. Aku kebiasaan misalkan datang terlambat misalkan ke sekolah, ke kampus, terus sama temannya, kalau ke sekolah itu ya 5 menit sebelum masuk lah sudah datang, biar enak, biar ini. Kok malah sampai tersinggung? Hati-hati, takutnya hati kita itu ada jiwa-jiwa munafik. Tatkala dikatakan ittaqillah, terus kita itu sombong, lakon sopo arek cilik ae kok kandane wong gerang, kebanyakan gitu. Orang tua yang kadang ditegur oleh anak muda, padahal negurnya halus. Bapak wudhunya kurang sempurna, itu loh, mata kakinya belum basah. Kon arek arek cah cilik ae ngandani wong gerang. Terjadi di depan mata kepala saya itu. Tatkala Jumatan ada orang terburu-buru ngambil wudhunya ada di pagar itu, ada wudhu di sampingnya masjid itu. Terburu-buru, orangnya gemuk terburu-buru. Mungkin Allah a'lam sikutnya saya nggak tahu. Yang saya tahu cuma kakinya tak kalah diangkat dia kan sulit karena perutnya besar.
Cuma yang basah itu cuma punggungnya ini sampai tumitnya, yang mata kaki sampai tumit atas tuh nggak kena air. Terus ditegur sama anak kecil, mungkin umur 5 atau 7 tahun itu. Pak De, itu nggak sah, itu nggak basah. Kon anak cilik ada gerak, nggak bawa masuk ke masjid. Hati-hati. Siapapun yang mengatakan, yang menegur kita, memberi saran kepada kita, itu mengandung kebaikan kita terima. Kata Sayyidina Ali gimana? Undur maqala wala tandur mangkila. Itu. Kalau baik kita ambil, kalau jelek kita buang, tidak usah diambil. Fahasbuhu jahannam, maka hisabnya orang itu, balasannya bagi orang itu adalah neraka jahannam. Kalau orang sudah sombong, tatkala dia ditegur, tatkala diberi saran dia sombong, malah mencak-mencak, pantasnya dia itu berada di neraka jahannam. Wala bi'sal mihad, dan neraka jahannam itu seburuk-buruknya tempat untuk kembali. Wa minan nasi may yasri, dan sebagian dari manusia may yasri, dia itu orang yang berkorban nafsahu, atas dirinya. Untuk apa dia berkorban atas dirinya itu? Ibtigha amardatillah, untuk mencari keridhaannya Allah. Ada juga orang itu yang wapi, ada juga. Jadi nggak semua orang itu wele. Makanya Kanjeng Nabi itu, dakwahnya Kanjeng Nabi itu, kalau dia mengajak orang itu, kalau nggak mau siapa tahu anaknya, kalau nggak mau lagi anaknya siapa tahu cucunya. Nggak patah semangat Kanjeng Nabi itu kalau dalam berdakwah. Wallahu rauful bil ibad. Wallahu raufum bil ibad. Sesungguhnya Allah itu rauf, welas kasih sayang bil ibad, terhadap hambanya. Jadi kita harus itu dalam kehidupan ini yang kita cari apa? Kalau bukan ridhonya Allah, makanya kita harus sering-sering berdoa, ilahi anta maksudi wa ridho kamat matlubi. Atini, ada yang tahu enggak? Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Harus kita doa itu sungguh-sungguh, biar kita nggak disamakan dengan orang yang munafik. Cuma bunyinya tuh, ya Allah, hanya ridhomu yang aku cari ya Rob. Ternyata nggak pernah sholat berjamaah. Ya Allah, hanya ridhomu yang aku cari ya Allah. Ternyata nggak pernah ikut mengaji. Dikhawatirkan di dalam hati kita terdapat jiwa-jiwa munafik, ada penyakit munafiknya. Makanya kita belajar ayatul munafik itu untuk supaya kita terhindar dari sifat-sifat munafik, terobati atau mengobati kalau kita terjangkit jiwa-jiwa munafik, bukan untuk menghakimi, menuduh orang lain munafik. Itu harus kita pegangnya. Lain di bibir, lain di hati. Manis di bibir, pahit di hatinya. Jadi harus kita hati-hati tatkala kita itu berbicara, karena dengan berbicara kadang kita itu tergelincir keimanannya kita, murtad secara tidak sadar. Ini semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkan kebaikan, beribadah kepada Allah, terhindar dari sifat-sifat munafik dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma
نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا